Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Ustazah Diah dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 pelajaran 2. Kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hari ini kalian akan belajar bersama guru tamu. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik ya penjelasan materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba wa amalan sholihah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun sebelum kita belajar, Pak Guru bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat 1. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. 2. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai implementasi keimanan kita kepada Rasul Allah. Baiklah anak-anak, kita mulai. Apa itu iman? Iman artinya percaya atau yakin. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Namun yang akan kita pelajari hari ini hanya rukun iman yang nomor 1 dan rukun iman nomor 4. Mari kita mulai anak-anak. Iman kepada Allah artinya yakin atau percaya bahwa Allah itu benar adanya. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama, mengenal Allah melalui ciptaannya. Yang kedua, melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, melalui Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal Allah melalui ciptaannya. Bagaimana caranya, Pak? Allah menciptakan alam dan seisinya untuk manusia. Jadi, apabila ciptaannya ada, maka Allah itu benar-benar ada. Contohnya seperti gunung, lautan, sungai, dan lain-lain. Semua itu ada karena Allah yang menciptakan. Yang kedua adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran kita harus yakin bahwa semuanya adalah benar. Salah satu ayat yang membuktikan bahwa Allah itu ada adalah terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa ala kulli syai'in wakil.
artinya itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Yang ketiga yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99, namun yang akan kita belajari hanya 3, yaitu Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Karena Allah Maha Melihat, maka kita harus hati-hati dalam melakukan sesuatu. Penglihatan manusia terbatas, namun penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Yang kedua adalah Al-Adlu. Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Di hadapan Allah, manusia sama derajatnya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Allah tidak membutuhkan pertolongan makhluknya. Namun kita sebagai ciptaannya selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah kita agungkan asma Allah dengan cara mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Pelajaran kita berikutnya yaitu beriman kepada Rasul Allah. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia untuk disampaikan kepada umatnya. Tugas utama Rasul di dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan pelajaran hari ini? Kalau sudah paham, Pak Guru bacakan rangkuman pelajaran kita hari ini. 1. Manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Yang ketiga, mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Quran. Yang keempat, semua benda, baik benda hidup maupun benda mati adalah ciptaan Allah. 5. Pencipta disebut Khalik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. 6. Iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. 7. Manusia wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 8. Semua Rasul menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Selanjutnya untuk kalian silakan mengerjakan tugas yang sudah Ustazah sampaikan di akhir video pembelajaran ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar ya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.